Halo, ketemu lagi dengan Kak Jen. Kali ini Kak Jen mau ngajakin nonton film yang berjudul Halloween Kills. Yuk kita nonton bareng. Cerita diawali seorang pria mencari temannya. Terlihat seseorang terbunuh dan seorang polisi yang bernama Hawkins terluka parah. Pria itu berteriak minta tolong. Polisi itu tiba-tiba sadar dan bilang, dia harus mati. Saya sendiri yang akan membunuhnya. Cerita berpindah. Malam Halloween di Illinois tahun 1978 silam. Seorang polisi mengejar pria bertopeng tapi gagal. Polisi itu bercerita, Michael anaknya aneh. Dia membunuh saudara perempuannya saat umur 6 tahun. Suka menatap keluar jendela dan menjadi gila sekarang. Lonnie sedang dipalak sama teman-temannya. Dia lari dan terjatuh. Terlihat seorang lelaki bertopeng mendekatinya. Dia ketakutan, dia tutup matanya, tapi dia malah dikejutkan sama polisi. Dia bilang ke polisi dia ketemu pria bertopeng. Polisi segera memeriksa rumah kosong milik Michael. Salah satu polisi ke jendela di mana Michael dulu sering menatap keluar. Tiba-tiba dia diserang sama pria bertopeng. Polisi Hawkins mau menolongnya, tapi dia malah menembak temannya sendiri. Teman-teman polisi datang dan menangkap pria bertopeng yang bernama Michael Myers. Malam Halloween 2018, orang-orang berkumpul di kafe untuk merayakannya. Seseorang maju ke depan, dia bercerita kejadian 40 tahun yang lalu. Ada pria kabur dari rumah sakit jiwa. Pria itu memiliki kekuatan melebihi manusia biasa dan membunuh orang-orang. Pembicara yang di depan itu adalah bocah yang berhasil selamat waktu itu bernama Tommy. Dia juga memperkenalkan teman-temannya yang berhasil selamat dari pria bertopeng dan menyemangati semua orang untuk jangan pernah takut. Seorang nenek terluka bernama Lori beserta anaknya Karen dan cucunya Allison menuju ke rumah sakit. Mereka histeris melihat pemadam kebakaran. Petugas pemadam kebakaran sampai di suatu rumah. Mereka berusaha mematikan api di sana. Salah satu petugas jatuh ke bawah. Dia bertemu dengan pria bertopeng dan dibunuh. Kemudian teman-temannya di luar melihat pria bertopeng itu keluar. Dan semua petugas di sana dibunuh dengan sadis. Sepasang kakek nenek tetangga rumah yang terbakar itu merasakan ada orang lain di rumahnya. Saat diperiksa ternyata ada pria bertopeng. Mereka berusaha lari, tapi pria bertopeng itu membunuh mereka dengan sadis. Polisi datang ke tempat kebakaran. Gila deh, benar-benar seperti tempat pembantaian. Di kafe, suasana masih meriah. Sampai TV menyiarkan berita pembunuhan dan mobil pembawa pasien rumah sakit jiwa kecelakaan dengan 2 pasien kabur. Berita juga menyebutkan kedua kasus ini mungkin berhubungan dan minta masyarakat berdiam diri di rumah. Dokter dan istrinya segera pulang karena kejadian pembunuhan dekat dengan rumahnya. Udah di luar, si dokter baru keingat barangnya ketinggalan di kafe. Dia menyuruh istrinya ke mobil duluan. Pas istrinya masuk ke mobil, ternyata ada seseorang di belakang. Segera dia berteriak keluar dan meminta bantuan orang-orang di kafe. Orang-orang keluar membantunya. Seseorang yang di dalam mobil itu kabur membawa mobilnya. Kita kembali ke rumah sakit. Lori berhasil melewati operasinya. Polisi mulai menginterogasi Allison dan Karen. Mereka bilang ke polisi bahwa Michael datang untuk membunuh ibunya. Ya, Lori itu. Michael membunuh suaminya Karen. Karen bilang mereka berhasil menembak wajahnya Michael dan membakarnya hidup-hidup supaya tidak bisa menyakiti orang lain lagi. Tapi polisi mengatakan bahwa Michael masih hidup. Mereka kaget. Allison ingin ikut memburu Michael tapi dilarang ibunya. Dia disuruh menjaga neneknya. Allison meninggalkan pisau untuk neneknya dan dia pergi berburu Michael. Semua warga berkumpul untuk memburu Michael. Mereka membentuk kelompok-kelompok untuk memburunya. Salah satu kelompok melihat ada anak-anak bermain di taman. Lindsay turun menyuruh anak-anak itu pulang. Anak-anak itu bilang sedang bermain petak umpet dengan lelaki bertopeng putih. Mereka ketakutan melihat lelaki itu memegang topeng temannya yang penuh dengan darah. Michael mulai memburu semua yang ada di dalam mobil. Dia bunuhin satu-satu.
tapi Lindsay berhasil melarikan diri. Warga lain yang berpatroli menemukan mobil Lindsay penuh dengan darah, tapi nggak ada orang di sana. Saat dicari-cari, ditemukan mayat-mayat di tempat bermain anak-anak. Mereka juga menemukan Lindsay yang sangat ketakutan. Kondisi rumah sakit menjadi sibuk karena banyak korban. Tommy mulai mengajak warga untuk berburu Michael agar kota bisa aman kembali. Polisi mencegahnya, tapi nggak bisa. Tommy memberitahu Lori bahwa Michael masih hidup. Lori langsung bangun untuk mengejar Michael karena dia tahu Michael mencarinya. Karen berusaha menghentikannya, tapi nggak berhasil. Di rumah Big John dan Little John, ada suara ketukan pintu. I'm sorry, baby. Mereka cek semua pintu belakang, pintu depan, gak ada siapa-siapa. Mereka lihat lagi, ada tanda orang masuk di pintu belakang. Mereka cari-cari ke seluruh ruangan. Tiba-tiba Big John dibunuh. Lalu Michael melihat ke jendela. Little John masuk untuk melihatnya. Dia dibunuh juga. Rumah ini dulunya adalah rumah Michael. Kondisi rumah sakit makin rame, banyak banget orang di sana. Ada salah satu orang sakit jiwa yang kabur minta pertolongan. Tommy langsung berteriak, "Itu Michael!" Orang-orang segera mengejarnya. Benar-benar kacau deh suasananya, rusuh gitu. Lori dan Karen memberitahu bahwa itu bukan Michael, tapi orang-orang gak peduli. Polisi pun gak bisa mencegahnya. Lori dibawa kembali ke kamar. Polisi Hawkins yang dirawat di ruang yang sama memberitahu Lori. Waktu kejadian 40 tahun lalu, seharusnya dia bisa membunuh Michael. Saat polisi Leigh mau membunuhnya, dia melarang karena dia pikir monster itu adalah anak kesayangan seseorang. Ternyata Michael benar-benar jahat. Setiap ada orang yang merasa takut, dia akan merasa menang. Karen keluar untuk menyelamatkan orang sakit jiwa yang dikejar-kejar itu. Dia berhasil menyelamatkannya di suatu ruangan. Orang-orang terus mengejarnya. Karena dia ketakutan, dia pun memecahkan jendela dan bunuh diri. Polisi Leigh memeriksa. Dia bilang ini bukan Michael. Dan kini kematian ini telah merubah kita menjadi monster. Karen kesel sama Tommy yang jadi provokator. Lalu dia mencari Allison. Di luar sana, Lonnie memberikan analisa bahwa Michael saat ini kembali ke rumahnya waktu dia kecil. Dia, anaknya Cameron, dan Allison pergi ke rumah itu. Lonnie minta Cameron dan Allison tunggu di mobil agar aman dan hanya dia yang masuk. Saat ada bunyi tembakan, mereka berdua segera masuk ke rumah itu, menyusuri ruangan demi ruangan. Mereka melihat ada 2 korban di sana. Cameron keluar dan dia lihat ayahnya telah terbunuh di langit-langit rumah. Michael keluar menyerang Cameron. Allison membantunya, tapi dia didorong jatuh dari tangga sampai kakinya patah. Michael memukuli Cameron dan memutar kepalanya saat dia turun ke bawah. Duh, ngilu deh. Dia mau membunuh Allison. Karen datang menusuknya dan dia ambil topengnya. Ih, ternyata dia belum mati juga. Dia mengejar Karen. Di luar, warga sudah menunggu dan memukulnya. Karen pun menusuknya. Mereka melihat Michael tewas. Lalu Karen menemani putrinya. Saat polisi Leigh mau menembak Michael, ternyata Michael masih hidup dan membunuh semua orang yang ada di sana. Karen tiba-tiba penasaran, pergi menatap jendela di kamar Michael. Tahu-tahu Michael sudah ada di sana dan menusuknya bertubi-tubi. Film pun selesai.